Halo warga sekuler sekalian, guys. Saya sering mendengarkan kalimat atau orang yang mengatakan bahwa salah satu agama yang paling pesat pertumbuhannya di dunia itu adalah agama Islam. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah seperti itu? Bagaimana pada faktanya? Jadi di video ini saya akan bongkar dari riset ya, dari data ilmiah. Saya tidak berpihak pada siapapun ya, saya tidak berpihak pada umat muslim, saya tidak berpihak pada umat Kristen, saya tidak berpihak pada siapapun, saya berpihak pada kejujuran ya. Kalau ada data atau data ilmiah yang mengatakan bahwa umat muslim mengalami kenaikan yang sangat pesat, saya akan mengatakan. Kalau tidak, saya tidak akan mengatakan ya. Jadi kalau benar, saya katakan benar, kalau salah-salah gitu ya. Bagaimana faktanya sebenarnya, benarkah seperti itu? Dan di mana jumlah pertumbuhan Muslim terbesar di dunia? Apakah di Eropa? Apakah di Konoha? Apakah di Timur Tengah? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Menurut data dari Pew Research Center, jadi saya bicara by data ya guys ya. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen, teman-teman yang nonton video, saya tidak berpihak pada siapapun ya. Menurut data dari Pew Research Center mengatakan bahwa salah satu agama yang paling cepat pertumbuhannya itu di dunia itu adalah Islam. Sampai hampir 20-30% pertumbuhan kenaikannya guys. Gila-gilaan. Ada puluhan juta orang per tahun atau sampai ratusan juta orang per tahun naik ya, menganut yang namanya agama Islam. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa agama Islam itu dinyatakan paling pesat pertumbuhannya gitu ya? Kalau dibandingkan dengan Kristen, Kristen itu kurang lebih sekitar 15 ya, pertumbuhan semuanya ya di semua negara ya, 15% gitu. Kalau Islam itu 20-30% pertumbuhannya per tahun gitu. Nah ya, jadi pertanyaan, kenapa Islam itu bertumbuh cepat? Apa alasannya? Apakah karena banyak orang yang pindah dari agama Kristen ke Islam gitu? Apakah karena orang Kristen itu sudah mulai banyak yang pindah agama gitu? Ya, apakah banyak yang agnostik, ateis dan sebagainya? Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa agama Islam itu agama yang paling pesat pertumbuhannya di dunia itu adalah karena dipengaruhi oleh kelahiran. Ya, apakah karena perpindahan agama? Enggak, karena kelahiran, guys. Jadi, menurut data dari Pew Research Center, rata-rata umat muslim itu sekarang ini masa-masa suburnya gitu ya. Ya, jadi banyak anak gitu ya, banyak anak, banyak rezeki. Ya, itu yang oleh umat bukan Kristen, Muslim sekarang ini. Terutama di negara-negara Timur Tengah, Kazakhstan, ya dan lain sebagainya. Konoha gimana? Konoha nggak terlalu stagnan ya, Konoha nggak terlalu naik signifikan gitu. Bahkan menurun. Karena apa? Karena menurun bukan jumlahnya menurun, tapi kita kalah peringkat dengan Pakistan. Pakistan sekarang yang salah satu negara terbesar jumlah umat Muslim di dunia. Pakistan, bukan Konoha lagi. Konoha sudah ketinggalan gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apakah karena banyak orang yang pindah agama? Enggak, karena jumlah pertumbuhan. Pertumbuhan di Konoha itu mengalami yang namanya penurunan ya, dibandingkan sebelumnya ya. Kenapa pertumbuhan umat muslim di Konoha itu mengalami penurunan? Apa alasannya? Banyak faktor ya, faktor yang paling mempengaruhi itu media. Jadi media-media sosial di Konoha itu kalau saya perhatikan, itu yang paling mempengaruhi ya. Mereka mengatakan banyak anak itu bukan banyak rezeki, banyak anak itu banyak tanggungan, kayak gitu. Itu mempengaruhi, sehingga sekarang ini sudah mulai ya menekan gitu ya, punya anak 2, 3 gitu ya, nggak sampai seperti zaman dulu banyak anak, sampai 10, 20 gitu ya anaknya. Sekarang ini cukup 2, 3 gitu, 2, 3. Kadang ada yang sampai child free gitu ya, child free secara diam-diam, apalagi yang tinggal di kota, apalagi yang berpendidikan, lebih banyak memilih child free gitu ya. Saya pernah mendengar wanita yang berhijab tapi child free. Itu saking ininya ya, saking banyaknya ya, orang yang tidak mau punya anak banyak-banyak gitu ya. Kalau di luar negeri masih banyak, di Kazakhstan, di negara-negara Timur Tengah itu paling banyak. Kemudian di Afrika, Afrika lumayan lah gitu ya. Kemudian Eropa gimana? Eropa juga banyak. Apakah orang Eropa itu pindah agama? Enggak. Karena faktor pertumbuhannya, pertumbuhan penduduk. Itu paling mempengaruhi ya. Jadi saya harus ngomong apa adanya ya. Kalau benar saya katakan benar, kalau salah saya katakan salah. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini, disclaimer on-nya. Jadi orang-orang Kristen itu mengalami stagnan ya. Kenapa bisa dikatakan stagnan Kristen? Karena seluruh dunia ya, bukan per negara ya, seluruh dunia
Karena dipengaruhi oleh kelahirannya. Jadi kelahiran dalam kelompok orang-orang Kristen itu mengalami penurunan sangat signifikan. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena sudah pada tua-tua gitu ya. Regenerasinya sudah tidak banyak lagi gitu ya. Kemudian orang-orang Eropa semakin tidak beragama gitu, semakin tidak peduli dengan agama, seperti negara-negara Skandinavia, Norwegia, dan sebagainya. Tapi anehnya, mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Bukan berarti saya mengatakan tidak boleh beragama, boleh-boleh aja beragama. Tapi kalau semakin religius suatu negara itu, semakin susah jadi negara maju. Biasanya semakin religius suatu negara itu, disclaimer ya, saya tidak ngajak yang untuk video untuk tidak beragama ya. Kita lihat data ya, data ilmiah gitu. Jadi kalau mau bantah-bantah pakai data ilmiah mengatakan bahwa negara-negara yang tidak perlu dengan agama seperti negara-negara Nordik, Finlandia dan sebagainya, mereka itu ya semakin tidak beragama, semakin toleransi. Apakah semua negara seperti itu? Enggak juga. Korea Utara gimana? Korea Utara walaupun mereka tidak beragama ya tetap intoleran juga gitu ya. Tapi biasanya kita ngambil ini ya rata-rata ya biasanya seperti itu. Kenapa? Apa alasannya? Alasannya itu tidak ada kepentingan memilih pemimpin yang seiman. Ya, agnostik ateis itu kan mereka nggak ada kepentingan memilih pemimpin yang seiman. Nggak ada tuh ya ayat yang mengatakan pilihlah pemimpin yang se-agnostik gitu ya, se-ateis gitu, nggak ada tuh. Itu salah satu yang mengurangi konflik di negara ateis atau negara agnostik. Ya, nggak ada prinsip seperti itu. Kalau ada prinsip seperti itu ya yang ada ribut gitu ya, kotok-kotokan ya. Umat lain merasa dikucilkan. Lah kok seiman aja, lalu gimana dengan agama lain? Masa kita satu negara seperti itu? Ya itu yang bikin ribut sebenarnya, kacau gitu. Makanya orang Eropa itu jadi negara sekuler. Untuk apa? Untuk menghindari seperti ini, untuk menghindari konflik gitu. Tapi kita kan tidak pernah menyadari itu ya. Karena apa? Karena kita tuh susah berbeda pendapat. Susah mengutarakan pendapat. Kenapa? Karena kita takut dianggap salah. Kemudian kalau kita mengeluarkan pendapat juga kan takut dianggap sesat, dibully, dikata-katain gitu. Kalau saya ngomong seperti ini di ruang publik, saya pasti dibully guys. Pasti dikata-katain, dihujat gitu. Untung ada YouTube gitu. Kita bisa memberikan data ilmiah. Kita punya kesempatan memberikan data ilmiah. Kalau ruang publik kan kita kan nggak ada kesempatan memberikan data ilmiah karena nggak bisa di cross check juga. Gitu. Udah keburu emosi juga gitu ya. Kalau saya mengatakan bahwa justru negara-negara yang tidak peduli dengan agama itu paling toleransi, maka saya akan digebukin di tempat umum. Ya, di Konoha kalau saya ngomong seperti itu pasti digebukin gitu. Pasti banyak yang marah-marah gitu, yang kejang-kejang gitu ya, yang koloncotan gitu ya, yang sumbu pendek gitu ya. Bahkan pemuka agama juga ada yang seperti itu kok ya. Jadi ya itulah alasannya kenapa orang-orang Eropa itu makin sekuler. Kenapa? Karena ya justru itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Justru Eropa dulu semakin mabuk agama, ya semakin rajin beribadah, semakin susah jadi negara maju. Yang ada apa? Yang ada perang salib ya. Bukan berarti saya mengatakan perang salib itu nggak boleh. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen. Saya harus jujur netral di sini. Saya tidak mau menutupi gitu. Saya tidak berpihak pada siapapun ya. Disclaimer ya. Saya tidak menggiring yang untuk tidak beragama. Tapi pada faktanya seperti itu. Jadi pertumbuhan umat muslim itu dipengaruhi oleh kelahiran. Apakah dipengaruhi oleh mualaf? Enggak. Bukan mualaf yang paling mempengaruhi. Mualaf itu seimbang dengan murtad. Di Konoha juga seperti itu. Ya, jadi natural gitu ya perpindahannya. Di Konoha kan seperti itu. Ya, cuman kadang kita melihat lebih banyak yang mualaf. Karena apa? Karena faktor media sosial. Karena kita disuguhi oleh video-video mualaf. Kalau kita suka yang mualaf, media sosial tidak akan menyuguhi kita konten-konten yang murtad. Ya, jadi kita tidak bisa netral karena bubbling yang algoritma gitu ya. Itu namanya bubbling algoritma. Ya, inflasi algoritma. Kemudian kalau kita suka orang yang murtad, kita akan disuguhi gitu ya video-video yang murtad gitu. Ya, itu faktor daripada algoritma. Algoritma itu mempengaruhi guys, mempengaruhi tindakan kita gitu. Saya tuh lebih sepakat ya kalau pemerintah itu mengontrol algoritma. Ya, biar apa? Biar nggak sporadis gitu ya. Biar opini publik tidak kacau gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Kemudian selain itu apalagi yang mempengaruhi? Apa alasannya? Karena faktor daripada ini guys, ya, ini juga mempengaruhi.
ketika kita misalnya nih beragama gitu ya, beragama tertentu misalnya, lalu kita misalnya mengatakan terang-terang, gue nggak percaya agama lagi gitu. Misalnya keluarga kita beragama, gue nggak percaya beragama lagi gitu. Maka kita kan biasanya akan dikucilkan, dihujat gitu. Daripada dihujat, ya udah deh kita mending beragama aja dah gitu ya. Ada seperti itu. Ada yang pura-pura juga gitu ya, nggak serius gitu ya. Cuma di KTP doang. Ada yang seperti itu. Jadi yang saya katakan ini ya kebanyakan di KTP gitu. Ya bukan beragama gitu ya. Maksudnya beragama yang benar itu kan jujur kan, nggak korupsi gitu ya. Kemudian nggak intoleransi. Ya. Menurut keyakinan saya agama itu diciptakan untuk itu, bukan untuk kubu-kubuan gitu. Saya tuh heran banget ya, kenapa sih di Konoha itu justru kita beragama itu justru makin kubu-kubuan. Iya kan? Kubu sana, kubu sini gitu. Harusnya kan beragama itu kan toleransi gitu, mengajarkan kebaikan gitu ya. Mengajarkan yang namanya kedamaian, bukan mengajarkan yang namanya perpecahan, iya kan? Menurut kalian gimana? Kenapa justru sekarang ini agama itu berubah fungsi ya? Saya perhatikan zaman sekarang ini agama itu sudah berubah fungsi jadi alat politik ya, alat kekuasaan ya, alat kontrol gitu. Makanya ada pepatah mengatakan, bagi orang awam agama itu penting, bagi kaum intelektual agama itu salah. Bagi penguasa agama itu alat kontrol. Agama itu dimanfaatkan. Itu bagi penguasa. Ya, buktinya apa? Buktinya presiden-presiden di Konoha itu kalau mereka kampanye, mereka sowan ke muka agama, ke kiai gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meraup suara. Ya. Kemudian organisasi keagamaan gitu ya, NU gitu. Itu tuh mereka sowan ke NU untuk apa? Untuk suara gitu. Agama itu digunakan untuk perekat supaya kita memilih satu iman gitu, seagama gitu. Emang ada presiden di Konoha itu bisa menang kalau tidak didukung oleh NU? Nggak ada. Rata-rata presiden yang didukung oleh NU itu yang menang. Rata-rata seperti itu. Jarang-jarang presiden di Konoha menang kalau nggak didukung NU. Enggak. SBY didukung, Pak Jokowi didukung, Pak Prabowo didukung. Ya, kalau organisasi NU mendukung selesai. Ya, jadi secara tidak langsung agama itu dimanfaatkan untuk apa? Untuk kepentingan politik tanpa kita sadari. Ya, saya tidak mengatakan agama itu salah. Saya tidak mengatakan seperti itu. Biar kita tahu gitu ya, biar kita bongkar, kuliti gitu. Ya, makanya negara kita susah jadi negara maju karena agama jadi acuan utama gitu. Bukan moral, bukan akhlak, bukan kejujuran, tapi faktor daripada agama. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya, tidak akan berpikir Anda yang menyimpulkan. Sekian video ini, saya warga pecinta agama, salam rasional.